Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 22 hingga 25 yang berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah kasih setia Tuhan tak berkesudahan dan rahmat-Nya tak pernah habis. Penulis kitab Ratapan ini, yaitu Nabi Yeremia, meratapi akan hukuman Tuhan Allah yang begitu dahsyat, di mana tanah Israel berubah menjadi tanah yang kosong, kecuali hanya para laki-laki tua maupun perempuan-perempuan dan anak-anak, karena bangsa Israel, umat Yehuda itu dibuang ke Babel. Semua itu terjadi karena umat Yehuda, umat Israel di bagian selatan ini, sebagai umat pilihan Allah itu melakukan perbuatan dosa kesalahan mereka di hadapan mata Tuhan yang Maha Melihat. Mereka selalu meninggalkan Tuhan untuk menyembah berhala dan ilah-ilah bangsa lain. Meskipun Tuhan Allah dengan setia selalu mengingatkan mereka lewat para nabinya agar jangan pernah menyembah berhala, patung buatan tangan manusia. Di dalam penderitaan, kesengsaraan mereka, penulis kitab Ratapan ini sungguh sangat menyadari betul bahwa sesungguhnya Tuhan itu Maha Kasih dan Penyayang, yang tidak pernah berkesudahan kasih setianya kepada umatnya. Selalu baru setiap pagi bagi yang taat dan setia menyembah, memuji dan memuliakan namanya, dan yang selalu harus terus berharap hanya kepadanya. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita sebagai pribadi maupun keluarga orang yang mengaku beriman, yang mengaku percaya kepada Kristus, agar di dalam memperlakukan kehidupan dunia milik Tuhan di muka bumi ini, ingatlah bahwa sesungguhnya pemeliharaannya itu atas hidup dan mati kita sebagai umat manusia miliknya. Oleh sebab itu jangan pernah kita meninggalkan Tuhan Allah Bapa yang sudah menyatakan dirinya di dalam sosok manusiawi Yesus Kristus dan mau hadir senantiasa di dalam hati kita melalui Roh Kudus, agar kita tetap selalu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita, dan dengan seluruh kekuatan kita. Hendaknya kita selalu taat dan setia untuk hanya menyembah-Nya dan hanya berharap kepadanya saja, supaya kasih dan berkat Tuhan yang selalu melimpah ruah dapat kita terima dan nikmati, sekaligus tidak terhalang oleh karena perbuatan-perbuatan dosa-dosa dan pelanggaran kita terhadap kebenaran firman-Nya itu. Sebab apabila kita lengah dan menjauh dari Tuhan, maka kutuk atas dosa-dosa kita umat-Nya ini akan menimpa kita, dan berkat-berkat Tuhan akan menjauh dari kehidupan kita.
ingatlah akan apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan yang dituliskan dalam Ulangan 28 ayat 2-4 ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing domba. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami bahwa memang kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dan rahmat maupun anugerah-Mu tak pernah habis-habisnya, selalu mengalir dalam hidup kami umat milik Tuhan ini. Oleh sebab itu, kalau kami menyadari bahwa rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, yang begitu besar kasih setia-Mu juga menyertai memberkati kami, Tuhan adalah hal yang memang tidak bisa untuk kami lupakan, karena Engkau adalah Allah yang sudah, sedang dan akan terus hadir di dalam hidup kami, bukan saja secara manusiawi tetapi oleh Roh Kudus. Engkau ada di dalam diri kami umat-Mu sebagai bait-Mu, sebagai rumah tempat kediaman-Mu untuk mengatur diri kami. Oleh sebab itu ketika kami mengalami sesuatu yang tidak indah, adanya gangguan kesehatan pada diri kami, sakit penyakit apapun juga yang ada pada tubuh jasmani kami ini, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah seluruhnya, bahkan mengusir, menyembuhkan dari kuasa sakit penyakit apapun juga yang kami alami. Dan Tuhan akan memulihkan kami untuk hidup dalam damai sejahtera-Mu, dalam suasana indah dan bahagia bersama-Mu. Bapa, ketika saat ini juga kami mengalami sesuatu yang sangat mengganggu kami percaya bahwa Tuhan akan mengusirnya. Sambutlah doa dan harapan permohonan kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.